Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas manajemen 22P dengan NPM 22411069. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah manajemen operasi dengan judul Operasi dan Produktivitas. Operasi dan produktivitas memahami konsep operasi dan produktivitas dalam suatu organisasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Melalui pengelolaan operasi yang efektif dan pengukuran produktivitas yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Definisi operasi dan produktivitas. Operasi mencakup seluruh aktivitas transformasi input menjadi output yang bernilai dalam bentuk barang atau jasa. Ini melibatkan perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian proses produksi. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Ini menunjukkan seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Hubungan operasi dan produktivitas saling terkait. Operasi yang optimal dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan produktivitas yang tinggi dapat mendukung proses operasi yang lebih efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Teknologi. Investasi dalam teknologi canggih dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses produksi. Yang kedua, keterampilan tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka. Yang ketiga, motivasi. Lingkungan kerja yang mendukung dan sistem imbalan yang baik dapat memotivasi karyawan. Dan yang keempat, kepemimpinan yang efektif. Perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas. Pengukuran produktivitas. Input produktivitas mengukur efisiensi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku. Selanjutnya, output produktivitas mengukur kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, rasio produktivitas menghitung rasio antara output dan input untuk menentukan tingkat produktivitas. Strategi peningkatan produktivitas, otomasi dan digitalisasi. Mengimplementasikan teknologi canggih untuk mengotomasikan proses dan mengurangi beban kerja manual. Pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan yang kontinu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga, perbaikan proses, mengidentifikasi dan mengeliminasi inefisiensi dalam proses operasi untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, motivasi kinerja karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan sistem kompensasi yang adil untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya ada studi kasus peningkatan produktivitas. Modernisasi pabrik. Perusahaan manufaktur XYZ meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi ini produk dan menerapkan teknologi pintar. Pengembangan karyawan. Perusahaan jasa ABC meningkatkan produktivitas dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Perbaikan proses. Perusahaan retail DAF meningkatkan produktivitas dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi bottleneck dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir, budaya produktif. Perusahaan ITGHI meningkatkan produktivitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan sistem kompensasi yang adil. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam meningkatkan produktivitas. Investasi mahal. Implementasi teknologi baru dan pelatihan karyawan membutuhkan biaya yang signifikan. Resistensi perubahan. Karyawan sering merasa khawatir dengan perubahan yang dapat mempengaruhi cara kerja mereka. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak mendukung perbaikan proses dan menghambat upaya peningkatan produktivitas. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, operasi dan produktivitas adalah konsep yang saling terkait dan harus dipahami dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Faktor-faktor seperti teknologi, keterampilan, motivasi, dan manajemen yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan seperti investasi mahal, resistensi perubahan, dan budaya organisasi. Rekomendasi. Untuk meningkatkan produktivitas, organisasi harus merupakan strategi yang komprehensif, termasuk otomasi
dan digitalisasi pengembangan karyawan, perbaikan proses, dan menciptakan budaya produktif. Memantau dan mengukur produktivitas secara rutin juga penting untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.